Ya mereka sejak lahir, habis lahir 3 bulan kemudian kita sudah bawa pulang ke Indonesia saja sih. Oke. Habis itu juga sekolah sini sampai dia orang kuliah apa semua sekolah Indonesia semua. Iya. Pada saat begitu usia 21 tahun, Bapak belum sadar atau belum dikasih tahu atau? Terus terang saya belum sadar dan tidak tahu masalah ini. Oh, iya. Gara-gara mau perpanjang paspor aja ditolak ini. Makanya saya baru mulai tahu harus mengurus kembali WNI ini. Ada anak yang sudah balik ke sini, itu tidak bisa balik lagi karena paspornya. Iya, lagi-lagi mau di paspor memang. Iya, dan saat ini anaknya ada di sini karena tidak balik lagi. Dia sekolahnya dulu di sana setahun lalu. Berarti nggak bisa studi lagi kan? Lanjut dong? Nggak bisa, nggak lanjut. Break. Ini dia. Ngurusin untuk persyaratan itu, kadang di lapangan juga. Menunggunya itu kesulitan di lapangan ya. Satu sama lain kadang nggak terlalu connect ya, sinkron. Jadi itu yang bikin lamanya mengurusin nih prosesnya. Tapi nanti nggak bisa bolak-balik yang seperti itu dong, mestinya 1 kali 2 kali oke lah. Ini sampai berkali-kali, kadang jawabnya lebih dari seminggu, kan bikin PT. Baik para Tribunus semuanya, saya Faik Nuraini, jurnalis Harian Surya. Nah, para Tribunus semuanya, ada setidaknya 9 anak di Jawa Timur, termasuk di Surabaya, saat ini dalam posisi terancam stateless. Jadi tidak berkewarganegaraan karena perkawinan campur mereka, kedua orang tuanya WNA, ada yang WNI, ada juga yang sama-sama WNI tapi lahir di luar negeri. Nah, pada saat dia usia 21 tahun, mereka harus memutuskan untuk perkawinan campur anaknya ini mau WNA atau mau WNI. Nah, para Tribunus, saya saat ini kedatangan tamu istimewa saya, seorang orang tua dari Surabaya dan ketua Perca Perkawinan Campur, jadi organisasi perkawinan campur Jawa Timur. Selamat datang Ibu Susi. Nama lengkap siapa Ibu? Sofia. Oke. Selamat datang. Selamat datang. Ibu siapa Bu? Lengkapnya Bu? Sofia Hanan. Sofia Hanan. Iya. Oke. Dengan Pak siapa? Handoko. Pak Handoko. Ya. Tinggal di Geraha Family. Surabaya. Surabaya. Oke. Saya ke Pak Handoko dulu. Pak, bisa diceritakan Pak kisahnya? Bapak adalah WNI asli Surabaya dan membawa putra-putri 4 atau 3 ya? 3 ya? 4. Oh, 4. Lahir di sana. Betul. Gimana prosesnya Pak? Kalau di sana itu hak atas kependudukan, misalnya di sini kalau lahir kan ada akte kelahiran dan seterusnya gitu. Jadi dokumen kependudukan di Amerika ya? Iya. Tepatnya di mana? Di Los Angeles. Di LA, di Los Angeles. Ya. Betul. Kapan itu Pak? Dan bagaimana kisahnya bisa lahir di sana, kemudian sampai saat ini seperti apa? Ya, berhubung kita sekolah di sana dan pernah kerja di sana, jadi sekalian anak-anak waktu itu kita lahirkan di sana juga gitu. Iya. Kapan itu Pak? Itu ya tahun 1999, 2002, 2004. Iya. Jadi anak ketiga di sana. Iya, anak yang keempat ini kebetulan lahir di sini aja sih. Oh, gitu. Betul. Tadi istri di sini, kebetulan di sana tugas gitu, kerja di sana. Oh iya, istri ikut ke sana aja, sana menemani kita gitu. Oh. Ya. Nah, yang saat ini konteksnya adalah si anak ketiga. Konteksnya anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Oh, mereka sana sudah memutuskan. Pada tahun lalu kita sudah mencabut warga negara Amerikanya sudah. Nah, pada waktu itu kita mengurus paspor Indonesia perpanjangan. Nah, pas kok ditahan, soalnya dilihat kok lahir di Amerika sana gitu loh. Ya gitu. Jadi saya waktu itu suruh ngurus ke AHU dulu. Ya, AHU itu adalah Kementerian Hukum dan Administrasi. Iya. Nah,
pada saat mengurus itulah kemudian tidak segera atau gimana? Ya, setelah kita mencabut warga negara asingnya kan, mencabut ke Amerikanya. Itu sudah tahun lalu itu. Terus. Ya, berhubung perpanjangan paspor ini sempat ditahan, ya ini. Ya. Baru kita baru tahu kalau harus mengurus kembali warga negara Indonesia. Memilih. Harus memilih kan, ya. Sebelumnya ya kita tidak tahu sih. Baik. Ya. Oke, Pak Handoko ya. Jadi memang karena usianya sudah 21 tahun sesuai dengan Undang-Undang 12/2006, Mbak Susi ya. Jadi mereka harus memutuskan kalau dia mau WNI atau mau WNA. Nah, kebetulan ini ada lahir di Amerika. Betul. Mbak, saya manggilnya siapa ini? Sofia, oke. Mbak Sof, ada 9 anak ya di Jawa Timur yang saat ini sudah melewati batas usia dia memutuskan warga negara mau WNI atau mau WNA. Setelah mereka kawin campur. Ya. Kalau Pak Hani adalah mereka sama-sama WNI yang kebetulan lahir di luar negeri, di Amerika. Nah, kalau di Jawa Timur itu memang perkawinan campur rata-rata. Iya, perkawinan campuran. Jadi bapaknya, kalau yang kasus ini untuk bapaknya Indonesia dan ibunya luar, Jepang, warga Jepang ya. Dan anaknya mestinya. Ini sama-sama Indonesia atau Jepang? Enggak. Oh, kalau saya Indonesia. Kalau ini konteks yang saya maksud ya. Ini perkawinan campuran. Perkawinan campur, oke. Umurnya anak Dwi. Ya. Artinya anak itu kan di saat umur 21 sudah memilih Indonesia atau asingnya. Tapi ini mau melepas asingnya. Ya, karena konteksnya itu dia bapaknya ini lupa atau dia itu tidak tahu, ketidaktahuan, dan akhir otomatis dia ini bablas sampai umur 21, 22, 23 ya, gitu. Di atas 21. Dengan sekarang anak ini udah masih sekolah di Jepang gitu. Nah, paspornya ketika itu mau apply paspor yang baru extension, ya disitulah ketahuan oh kamu asing nih gitu. Akhirnya suruh ngurus. Nah, diurus ini dengan adanya PP 21 itu yang tahun lalu mungkin ya. Nah, itu kan enggak nutut ya, sampai sekarang masih belum jelas untuk status anak-anak ini. Oke, ya. Satu, persyaratannya juga banyak sekali ya untuk anak-anak kawin campur ini. Baik, nanti sebelum ke bagaimana ribet dan lamanya itu ya. Lamanya itu ya. Saya ke yang 9 anak ini, itu mereka memang mereka saat ini tinggal di mana? Ada yang di Indonesia, ada di Indonesia, Surabaya? ada yang di Surabaya, ya. Surabaya ada yang di luar. Luar negeri, ya. Di luar itu sekolah, lagi sekolah. Rata-rata mereka studi, mereka sekolah. Sekolah. Ya, karena dia memang harus memutuskan ya. Dampaknya kalau dia tidak memutuskan atau itu berkonsekuensinya pada dokumen kenegaraan dia ya. Kalau misalnya itu paspornya nggak mati, mungkin nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan, tapi mereka ini udah melepas asingnya. Oke. Jadi mereka yang lahir itu kan untuk melepas kewarganegaraan. Jadi mulai lahir Cenger sampai 21 itu kan masih di kewarganegaraan. Bebas mau ke negara mana bebas karena bisa WNI bisa WNA gitu. Nah, pada saat 21 tahun itu memutuskan dia WNI atau WNA, apa yang perlu dilakukan oleh si anak ini? Atau orang tua? Iya, otomatis kalau dia memilih Indonesia, ya harus mengurus mulai dari apply persyaratan itu kan. Tapi kalau ndak luput, maksudnya ndak sampai batas akhir 21 itu mudah. Maksudnya mudah itu persyaratannya, terus ndak serumit yang ini yang daluarsa yang 21 tahun ya. Kalau di atas 21 mereka agak rumit. Itu agak rumit juga, lumayan. Persyaratannya selain banyak, mereka ini ya terbentur karena udah melepaskan WNA-nya kan. Iya. Sudah melepas, kecuali enggak dilepas enggak apa-apa, dia sudah, punya karena masih terlanjut sudah melepas WNA-nya. Ternyata WNI juga nggak segera tertuntas untuk dokumen kenegaraannya. Nggak punya SK juga, mau kemana, paspor kan harus butuh tuh. Iya, dengan betul. Mereka ini studi di luar gitu loh. Iya. Baik. Kalau ke Pak Han, ini kan berbagi dong pengalaman tadi ya,
sebelum nanti. Itu siapa yang namanya, yang anak ketiga itu? Anak ketiga Brian. Felisa. Oh, Felisa. Iya. Kalau yang saat ini, berarti ketiga-tiganya sedang berjuang untuk mendapatkan kewarganegaraan ya. Betul. Kembali ke warga negara Indonesia setelah mereka lahir di Amerika. Betul. Ketiga-tiganya itu tinggal berkelanjutan di sana atau lahir kemudian gimana ceritanya gimana itu? Ya mereka sejak lahir, habis lahir 3 bulan kemudian kita sudah bawa pulang ke Indonesia saja sih. Oke. Habis itu juga sekolah sini sampai dia orang kuliah semua sekolah Indonesia semua. Ya. Jadi sekolah di Surabaya, di Indonesia. Surabaya semua. Di Surabaya semua. Kemudian kampus? Kampus ya ini di Ciputra. Enggak, masih di Surabaya? Masih Surabaya ya. Oh gitu. Betul. Nah, pada saat begitu usia 21 tahun, Bapak belum sadar atau belum dikasih tahu atau? Terus terang saya belum sadar dan tidak tahu masalah ini. Oh iya. Gara-gara mau perpanjang paspor aja ditolak ini. Makanya saya baru mulai tahu harus mengurus kembali WNI ini. Saya pikir kan dengan melepas warga negara Amerika tahun lalu kan saya pikir sudah aman, selesai, gitu, ya selesai. Ternyata ya itu. Tidak seperti warga negara yang seperti kita, seperti saya begitu ya. Betul. Begitu paspor habis mengantarkan kembali, perpanjang atau bikin lagi nggak ada masalah. Nggak ada masalah, betul. Pada saat itu memang pada saat bikin paspor apa yang ditanyakan? Ya dia tanya, "Doh ini lahir di Amerika, kamu terus. pasti warga negara Amerika juga?" Ya saya bilang iya. Ya saya tunjukkan surat pelepasan warga negara ini. Ya, tapi tetap nggak bisa. Tetap kamu harus urus ke Kemenku AHU gitu. Oh. Betul. Nah itu mulai mengurus. Ya. Oke. Itu berapa tahun yang lalu atau belum lama? Itu enggak, kalau saya terus terang ya masih baru, awal kok, 6 bulanan. 6 bulan yang berarti tahun ini ya? Betul. Cuma masalah ini kan dia di paspor ini loh. Anak-anak ini dipilih study tour ke Korea, nggak bisa. Untuk tahun depan, paspornya kan harus ini. Aktif ya? Harus aktif. Betul, iya. Jadi pada saat ngurus di paspor, itu ternyata ketahuan kalau ini lahir di Amerika. Kalau di Amerika berarti ini warga negara bukan warga negara Indonesia. Pasti ada 2 warga negara gitu. Betul. Betul. Ya. Nah, pada saat kemudian ditunjukkan ini sudah mencabut, mestinya dipikir itu sudah cukup ya. Sudah cukup saya, ternyata masih harus kembali apply lagi gitu. Artinya kembali itu harus melengkapi semua persyaratan, dokumen-dokumen gitu ya. Membuktikan. Diminta apa? Sementara ya dokumen akte lahir apa semua itu. Paspor Amerika, paspor Indonesia semua ya kita serahkan sih. Juga surat ya. Tapi belum berproses. Atau sudah berproses tapi berproses. Ya. Baru mulai ada jawaban. Ya cuma kita ini kan kepinginnya juga kan pemerintah kasih tenggang waktu lah, maksudnya kan biar kita ini juga tahu ya. Cuma memang mengurus ini 1 tahun, setengah tahun atau apa gitu, kejelasan gitu kan. Oh iya. Minta kejelasan yang pasti. Mungkin kalau misalnya ngurusnya ini setahun atau setengah tahun kan, jadi anak ini kan enggak kapan selesainya kayak gitu. Wah itu kan tadi berdampak pada si anak juga mau tur ke luar negeri, paspor nggak bisa. Kemudian belum lagi nanti ada studi yang ke luar negeri juga nggak bisa juga. Nggak bisa, ya. Oh iya. Ini masih usually kalau yang Dwi tadi, anak Dwi tadi itu lebih banyak lagi. Iya, karena kan kendalanya kadang ada yang nggak mau dilepaskan, ya udah negara lain masih pegang paspornya, masih beruntung lah ya. Tapi ketika anak itu sudah melepaskan WNA-nya, terus Indonesianya paspornya udah mau habis, gimana dong? Artinya kan stateless. Itu AHU sudah menyatakan kok ada anak yang stateless, tidak punya duit. Akhirnya menunggu, lamanya kapan kita tidak tahu. Nah itu, sedangkan anak kan ya butuh kayak tadi Pak Handoko, anaknya mau study tour. Itu anak yang 3 itu lagi ada di luar negeri, dia sekolah.
Paspor itu kan 6 bulan udah nggak bisa untuk jalan kemana-mana. Ya, jadi menjelang 6 bulan berakhirnya itu. Iya. Oh, ya. Nah, sekarang Perca itu lagi yaitu lagi berjuang untuk anak-anak ini yang mestinya harusnya tidak seperti itu gitu loh. Ya. Nah, makanya nih Perca akan terpanggil bagaimana anggota-anggota Perca termasuk Pak Han ini untuk tercerahkan, kemudian sosialisasi nyampe, aturan-aturan terkait dengan kewarganegaraan di kewarganegaraan itu sampai di Pak Han. Ternyata Pak Han belum tahu ya? Belum tahu terus terang. Iya. Banyak teman-teman juga yang sama dengan saya juga masih banyak yang nggak tahu juga. Ya mungkin pemerintah juga kurang sosialisasi ya. Betul. Jadi ketidaktahuannya ini baru pada saat pengurusan paspor. Panjang. Iya. Ngurusin untuk persyaratan itu kadang di lapangan juga. Menunya itu kesulitan di lapangan ya. Satu sama lain kadang nggak terlalu connect ya, sinkron. Jadi itu yang bikin lamanya mengurusin nih prosesnya. Tapi nanti nggak bisa bolak-balik yang seperti itu dong, mestinya 1 kali 2 kali oke lah ya. Ini sampai berkali-kali, kadang jawabnya lebih dari seminggu, kan bikin PT. Anak-anak ini kan anak ini, ya gitu loh. Mungkin diharapkan dari Perca itu kemungkinan ya seperti isilah, walaupun banyak persyaratan, tapi kalau gampang kan ya terus aja proses dan waktunya. Kalau bisa ada waktu, oh ya ini pengurusannya ternyata 6 bulan atau setahun, itu kan ada kepastian kan. Kalau sampai tidak ada kepastian itu kasihan. Jadi selama ini kepengurusan ini tuh tidak tahu, kita nggak tahu menyantumkan waktu misalnya batas pengurusan sampai berapa lama nggak tahu. 6 bulan atau setahun gitu. Nggak tahu. Itu pun kalau orang yang nggak minim informasi, mau nyari di mana, walaupun ada teknologi nggak bisa di sini diakses, harus datang ke AHU atau telepon AHU ya. Kapan anak saya selesai? Kalau nggak punya akses ya harus datang. Kalau misalnya orang jauh, orang Surabaya, masih kalangan Jawa Timur lah misalnya di ujung sana kan itu di Kementerian Hukum sana telepon kadang diangkat atau gimana gitu. Baik. Oke. Sebelum melangkah Perca ya untuk menyikapi hal-hal fenomena perkawinan campur dan dengan WNA ke Pak Han. Pak Han 3-tiganya lahir di luar negeri. Nah, pada saat lahir itu yang dipersiapkan di sana apa, Pak? Ya nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Misalnya kalau di sini kan akte kelahiran gitu, kemudian ngurus kakak. Di sana ya otomatis lahir langsung kita isi buku kelahiran, nanti langsung otomatis dapat ya. Dapat sudah tercatat di sana begitu. Iya, langsung tercatat. Ya. Barangkali menyiapkan kalau di sini misalnya kita lahir di dokter di mana gitu atau di puskesmas dimanapun kan langsung dapat akte kelahiran dari tempat kita lahir. Kemudian disampaikan ke dinas pendidikan Dispenduk Capil gitu. Kalau di sana gimana? Kalau saya habis keluar akte kelahirannya, yang saya ke akte siapa? Amerika sana, Los Angeles. Ya. Tapi saya nanti habis itu kesehatannya Kedutaan Indonesia saya minta tok itu aja sih. Kalau menyatakan anak ini lahir gitu aja. Oh gitu aja. Betul, dicatat gitu. Setelah itu dengan begitu kelahiran anak ini sudah secara legal gitu, kemudian mereka lahir di sini dan tidak. Saya pulang Indonesia ngurus ini ke Dukcapil lagi. Jadi anak kelahiran luar negeri gitu. Oh jadi berdasarkan surat itu tetap 2 surat. Karena WNI lahir di sana kemudian ngurus tadi dapat dari kedutaan. Iya. Dari pihak hanya kedutaan aja. Iya, sampai Surabaya kita urus akte kelahiran lagi. Jadi ada tulisan anak lahir luar negeri. Baik. Jadi kalau ini relatif karena keduanya sama-sama WNI, relatif aman begitu relatifnya. Cuma pada saat 21 tahun mau urus paspor dia nggak bisa keluar negeri nih. Tapi dari dulu bisa, nggak tahu terakhir ini mulai ketat atau gimana. Kan gitu. Udah habis, di saat habis itu pasti. Oh ya umurnya. Ya. Oh maksudnya itu ya. Betul. Kan
dulu masih belum 21 tahun. 21 mau bebas mau kemana pun Justru ya. itu, ya. Setelah 21 harus memutuskan mau Betul. mau WNI atau mau WNA. WNA. Mbak Sof, bahwa kita ada 9 anak di Surabaya, di Jawa Timur, yang stateless. Kalau dia stateless, artinya akses layanan, kemudian dampaknya apa? Kalau mereka stateless berada di bisa. Indonesia? Kalau yang ada di Indonesia otomatis ya paling ya kerja kan harus privat ya. Kalau stateless mungkin nggak tahu ya. Nggak bisa mengakses ke kelembagaan gitu ya, kantor-kantor. Terutama untuk paspor ya, paspor itu jelas pasti, ya ya. nggak bisa. Jadi dampaknya tetap ke bagaimana paspor. Ya, tapi anak ini kan rata-rata sekolah ke luar negeri. Oke. Kalau misalnya dia mau pakai paspor Indonesianya nggak bisa, paspor Indonesianya udah nggak bisa diakses. Ya, seperti itu. Tapi kenapa nanti jangan-jangan kayak Pak Han, mereka kawin menikah dengan WNI, WNA WNI, tapi mereka nggak tahu kalau kalian punya batas waktu anak kalian itu 21 tahun sudah harus mengurus sebelum itu gitu. Kenapa nggak di ujung-ujung di dini-dini gitu? Misalnya di usia ya. Kenapa? Ketidaktahuan. Biasanya banyak kan tidak tahu. Atau menyepelekan bukan artinya gitu aja nanti. Apakah begitu ya? Enggak. Oh, enggak juga. Mereka enggak tahu. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Rata-rata papanya itu atau kalau yang itu kan ada di Indonesia ya, bapaknya Indonesia, ibunya luar. Rata-rata ya, bapak. Yang biasa luar itu kan perempuan ya. Tapi ada juga yang mamanya ini ditanya karena tidak tahu, tidak pernah akses sosial media yang seperti itu. Tapi kan muaranya kan biasanya kan kalau dari Dukcapil itu kan ada bapak ibumu orang asing gitu atau ibumu orang asing, bapakmu orang asing, kan sudah ada catatan. Iya. Udah dicatat di kependudukan toh. Nah, itu mestinya sudah tahu. Oh iya ya, pas tahun ini anaknya sudah harus memilih gitu. Mestinya ada sosialisasi yang di situ gitu loh. Oh, iya iya. Jadi sosialisasi yang efektif yang kemudian sampai ke keluarga yang perkawinan campur begini. Pasti anak itu selama 18 tahun pasti ngurus KTP baru, misalnya ABG kan 17 itu sudah ngurus KTP kan? Ya. Pasti kan diomongin mamamu kan ada pasti formulirnya bapak ibunya orang mana kan ditanya gitu. Iya. Dari situ kan kelihatan. Ya. Misalnya paspor, imigrasi kan sudah pasti tahu. Iya. Itu harusnya tahu mama atau ibunya. Oh ya anak saya harus atau petugasnya menginformasikan bahwa anak ini dui kewarganegaraan. Subjek dui gitu. Iya. Nah bagi yang mereka yang dui kewarganegaraan ini, kenapa mereka kok baru sadarnya setelah seperti Pak Han 21 tahun baru mereka sadar. Ya mungkin nyempelekan boleh juga. Iya, besok atau aja lah ketidaktahuan, gitu. besok aja atau gitu, ya. Kesibukan juga gitu ya. Tapi kan ini tidak, kontak ini kan terus artinya terus terjadi tiap tahun. Misalnya ternyata itu berulang. Ternyata tapi banyak ada juga kok yang Indonesia yang sadar, maksudnya yang tahu itu ya biasa-biasa aja, enggak kenapa-napa. Enggak panik gitu atau enggak biasa, ngurusnya biasa dan maksudnya biasanya masih ngurusnya sebelum 21 tahun. Ya, ngurusnya sebelum 20 malah. Ya udahlah memutuskan Indonesia gitu. Jadi pada saat kalau memutuskan dini di usia enggak apa-apa. Bisa anak di usia bisa ya? Bisa. Sebenarnya itu yang bisa lebih mudah itu. Cuman kadang kan anak masih belum bisa mikir mungkin. Kayak ada anaknya kita, teman kita itu dulunya ya udah di Indonesia aja. Ternyata pas umur 17 ke atas setelah pengen SMA keluar. Kan saya ingin win aja lah gitu. Karena di sini mungkin lebih baik di sana gitu atau gimana gitu ya. Iya. Ikut paspor papanya. Ini kan gitu-gitu. Jadi harus diimbau Mbak Sof bahwa mereka yang perkawinan campur yang ada di Indonesia silahkan kalau mau memutuskan lebih dini ya. Iya. Tapi lebih dini kan ya anak belum tergantung anak belum tahu Biasanya di usia berapa itu? Setelah SMA 18 kali ya? Mereka punya terbuka gitu, anaknya terbuka dengan orang tuanya. Kamu udah memutuskan dong di WNI atau WNA itu rata-rata di usia berapa? Tapi rata-rata anak-anak itu setelah kuliah ya.
Oh, mendekati 21. Iya, Kuliah berarti 21 dong udah. Mau kuliah sudah kuliah itu. Yang saya tahu ya, yang di Jawa Timur ini umur 20 ada itu anak. Kan udah setahun. Nggak mungkin kamu memproses, kadang Dalam mamanya ya kayak Oh. bikin skim, bikin apa, kalau anak yang lahir di luar kan tetap pakai ada skim apa itu. Nah, itu kan lama juga gitu loh. Baik, baik. Jadi memang harus semua harus membuka mata semua ya. Iya, Jangan walaupun menutup mata pemerintah semua, baik sama rakyat keluarga, juga, ya. pemerintah dan semua instansi terkait ya. Nah, Pak Han, di Amerika gitu ya, anak kenapa memutuskan untuk kembali ke Surabaya, nggak menetap aja di sana? Ya memang waktu itu kan kerjaannya semua kan orang tua Tuntas di apa sana. semua di sini kan juga. Oh, di sana dalam rangka apa? Tugas sebentar gitu atau? Enggak, kita juga ada apa sekolah kan, sekolah juga. Oh, Pak Han yang sekolah di sana. Ya sampai sekolah kan ada kerja sebentar gitu kan Oke. sama orang ya. Pak Han sekarang aktif atau profesi apa? Businessman ya Businessman. Di Surabaya. Surabaya. Tinggal di Surabaya kan. Betul, ya. Nah, kalau sekarang kemudian anak-anaknya sedang berjuang untuk meraih kewarganegaraannya, dia pingin WNI. Yang ada di kepala Bapak sekarang apa? Sudah mengurus, udah berapa lama? Udah mengurus sejak Hampir 6 bulan ya saya. 6 bulan. Betul. Ya. Yang didapat apa sekarang? Sementara ya baru mulai Proses. dapat jawaban ya prosesnya ini ya. Itu melalui ngurusnya ke kementerian, langsung ke Jakarta. Ya dengan dibantuan Perca juga mengarahkan kita kemana gitu. Langsung ke Kementerian AHU ya. pasti. Iya, iya. Jadi Kanwil di sini dulu. Iya, iya. Jadi tanya apa persyaratannya ini itu. Nanti Betul. kalau semua udah oke, baru dikirim ke Jakarta. surat-surat. Iya, surat-surat. Baru nanti ada jawaban. Sekarang udah ada jawaban kan ya? Ya, Apa baru jawabannya, Pak? mulai. Ya ini nanti ini yang kayak Ada kekurangan. ada kekurangan untuk Brian sama Angelin tuh suruh mengirim file asli File asli surat apa? warga negara pelepasan warga negara Amerika itu. Tapi bayi anu nggak apa-apa? Bayi online, bayi ini nggak apa-apa? Atau harus kesan fisik gitu? Harus bisa. Harus fisik. Oh, Yang harus asli. fisik. Ya. Kalau yang kopi-kopi udah dikirim. Kayaknya ini udah tahap yang next step-nya. Kalau yang pertama itu bapaknya ini kayaknya kopi semuanya udah dikirim. Nah, sekarang permintaan yang asli. Otomatis kan harus nunjukin dong aslinya. Oke, oke. Iya, iya. Pak Han, anak tiga-tiganya itu lahirnya cuma lahir di sana terus kembali Numpang lahir aja. numpang lahir aja ya. Betul. Jadi tidak mengalami bagaimana sisi kehidupan di sana gitu-gitu. Belum. Belum, karena masih Makanya bayi. anak-anak ya pasti pilihannya tetap Indonesia. Iyalah, Karena betul. bapak Orang dua-duanya WNI, orang Betul. dua-duanya orang Surabaya. Betul. Iya. Oke, Mbak Sof, lagi kita fokuskan ke 9 anak di Surabaya. Itu rata-rata Surabaya atau ada daerah lain? Surabaya di daerah lain juga. Oh, 9 itu Ya, pokoknya Jawa Timur. total berapa? 9? 9 ya. Jadi Yang di list kita ya. Tapi kemarin itu udah ada yang dapat anak member kita. Awal itu mungkin 3 bulan lalu ya. Itu umurnya udah lanjut malah 30 tahun sama 25 tahun mungkin. Itu udah dapat WNI-nya. Ya, Perca udah Berhasil menggolkan ya, menggolkan. berhasil membantu teman-teman 2 anak udah dikasih SK, turun SK. Mereka milih apa, WNI? WNI, Oke. karena kan mamanya orang Indonesia, papanya orang luar. Gitu. Ya, itu prosesnya sama, cuman mungkin pas dia itu yang awal karena dia mengikutin alur sesungguhnya PP 21 itu. Dia jadi awal dan semuanya dikumpulin dokumen-dokumen, ya walaupun kadang ada susahnya ya tetap aja kita kasih tahu ini loh seperti ini gitu. Kalau dia 21 tahun agak relatif terkendala ya. Tapi kalau di bawah artinya space waktunya lebih lama seperti mengurus dini itu kan lebih cepat gitu. Nah, kalau kemudian yang bikin lama itu sebenarnya di mananya? Di proses lapangannya. Proses Ya, lapangan. untuk dokumentasinya kayak gitu ya. Misalnya kan Apa sih ada tuh misalnya persyarat. kan hanya apa sih yang untuk bisa menjadi memutuskan WNI misalnya ya. Nah, Kalau yang kan pas
misalnya apa yang perlu dipersiapkan untuk mereka memutuskan persyaratan. Itu apa? Persyaratannya banyak ya. Kalau tidak salah itu ada 18. Yang paling penting itu? Ini kependudukannya, maksudnya kayak misalnya anak-anak ini suruh bikin surat slip gaji, NPWP, kan anak-anak belum punya seperti itu. Terus nomor 2 untuk jasmani rohani otomatis ke Polda sama kedokteran kayak gitu-gitu. Kalau itu terus, gampang nggak? Kalau misalnya EKCK atau kemudian surat kesehatan itu kan tidak sulit kan? Ya tidak sulit, tapi kan menunggu. Kadang oh ya nanti tesnya per hari ini belum selesai besok. Kan akhirnya molor tuh. Gitu. Terus itu kalau itu kan harus ke Jakarta, Polda ya. Ke pusat. Untuk apanya? Untuk ngurus SKCK ke kepolisian itu. Oh, SKCK kalau SKCK tampaknya cukup di kepolisian. Tidak bisa. Oh, kalau untuk bukan SKCK, kayak surat dari Mabes. Oh, ada itu juga. Kemudian apa lagi setelah terus nulis tangan itu sekitar 7 atau berapa gitu. Nulis tangan apa? Menulis apa itu? Ya kita bersedia bla 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 kayak gitu. Jadi surat pernyataan dengan surat Indonesia. Tulis tangan gitu. Terus habis itu kalau sudah semua diupload ke website tersebut, barulah dikasih tahu ada interviewnya itu tidak satu orang, tidak satu pemerintahan aja, ada 5 kalau tidak salah itu. Oh gitu. Dari kepolisian, pajak, AHU, sama imigrasi. Iya. Ya. Imigrasi, baik. Ya. Untuk jadi ribetnya di situ ya. Panjang prosesnya. Benar, setahun tampaknya. Ya. Kadang bisa kelar dong ya. Yang surat-surat ke desa atau kelurahan itu kan juga ribet banget ya. Jadi anak-anak makan waktu udah 1 minggu aja, 2 minggu. Ya. Apa enggak misalnya ini dulu lah, misalnya kelurahan desanya dulu, kemudian yang bisa kita jangkau aja dulu. Ya memang kita alurnya dari situ, dan legalisir itu kan terjemah, misalnya lahirnya di luar negeri itu kan pakai ini skim kan ada urusannya dengan imigrasi, beralurnya dari situ. Kalau anak yang tidak lahir dari luar ya sudah, yang tadi itu yang saya sebutin. Nah kalau ini lahirnya di luar, bapak ibunya Indonesia perkawinan campuran, lahirnya di luar pakai skim urus dulu. Skim itu dari imigrasi. Istilah singkatan atau apa itu? Saya belum. Skim itu surat dari imigrasi. Dari kantor imigrasi. Terkait dengan baik. Nah, Mbak Sof, ini kan ada 9 tadi ya. Nah, mereka saat ini stateless. Nah, mereka ada yang studinya barangkali terganggu gitu. Dampak yang paling dirasakan mereka apa? Ya kalau stay di luar otomatis kan tidak punya paspor gimana? Udah habis ya? Habis ya, kan otomatis harus. Itu bahaya, itu berkonsekuensi karena dia ada ilegal gitu ya, warga negara ilegal yang. Ada anak yang sudah balik ke sini itu tidak bisa balik lagi karena paspornya. Iya, lagi-lagi mau di paspor. Iya, dan saat ini anaknya ada di sini karena tidak balik lagi, dia sekolahnya dulu di sana setahun lalu. Berarti nggak bisa studi lagi kan? Lanjut dong? Nggak bisa, nggak lanjut. Break. Ini dia. Break. Di mana itu? Ada di Surabaya. Nggak, dia studi di mana? Thailand. Oh di Thailand. Iya. Jadi bapaknya Chinese, mamanya Chinese. Tapi Chinese Indonesia, mamanya Chinese memang asli luar. Asli luar. Oh, nah ini dia. Jadi ada anak Surabaya yang karena dia stateless, dia kembalinya ke sini karena paspor habis mau ngurus. Iya. Oh, baru balik lagi ke sana nggak bisa. Padahal dia baru semester berapa ini ya? Ya mungkin. Udah mau semester akhir ya? Iya, 3 dia mau ke 3. Oh. Terus break udah setahun lalu kok. Gitu. Waduh. Sampai sekarang masih belum dapat. Kasihan ya? Masih urus, masih statusnya itu. Apalagi kan yang diminta itu kan melepaskan kewarganegaraan China-nya. Tapi kan Cina enggak ngasih gitu, harus proses dulu. Oh. Artinya padahal si anak ini memutuskan untuk WNI sebenarnya. WNI, murni WNI, bapaknya maunya WNI. Tadi yang dampaknya yang menjadi korban adalah studinya ya, si anak ya. Ya kayak tadi itu break lah.
putus sekolahnya. Dan ini kayak berarti belum ada belum ada kejelasan mereka kapan mau tuntas. Belum ada kejelasan kapan selesainya. SK turun kapan. Kasihan banget gitu loh. Perca harus membantu ini ya untuk mengawal kemudian sampai. Ini bahkan kayak Perca Pusat itu kan terus-terusannya untuk lobby ini ke sana ke sini supaya gimana anak-anak ini jelas ada kejelasan. Ada 27 anak termasuk anaknya Pak Handoyo ini. Di seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Yang terlapor, ada yang melapor ke Perca, belum yang tidak lapor kan? Iya, yang tidak lapor enggak tahu. Ada kemarin sempet tanya-tanya ke kita loh, anaknya siapa? Padahal udah 3 tahun ya yang Ibu Jepang, orang Surabaya. Coba Bu dicekin, enggak ada, enggak tahu dokumennya di mana. Jadi total di Indonesia ada 27 anak stateless ya. Sementara di Jawa Timur ada 9 gitu. 9 ya. Seperti itu. Mbak Sof, berapa sih total warga Jatim, Jawa Timur, Surabaya termasuk yang perkawinan campur itu berapa? Total yang jadi member ya. Ada yang member. Ya, member maksudnya yang tercatat, yang aktif atau yang itu berapa? Ada 100-an. 100 berapa? 100-an lebih, 100 berapa gitu? Enggak, 100 ya. 100. Itu yang member yang menjadi anggota Perca, belum yang belum termasuk yang ibu-ibu yang di luar Perca itu kita enggak tahu. Karena ya lumayan banyak kalau Surabaya ini kan. Trennya gimana? Perkawinan campur itu trennya makin meningkat atau? Makin meningkat sih. Merasa keren. Keren meningkat dengan orang asing. Iya. Meningkat. Tapi ya terus mereka harus sadar harusnya memahami ya bahwa hak dan kewajiban mereka harus dipenuhi dalam rangka memenuhi dokumen kependudukan, dokumen kenegaraan gitu. Kadang mungkin ketidaktahuan boleh jadi dan Perca harus lebih ini dong, harus lebih. Iya, Perca selalu. Kadang kita kan kolaborasi kayak gini, kayak ke pemerintah juga sering kita diundang. Nah, itu kan merupakan sosialisasi juga. Nah, kadang ada orang yang ya udahlah nanti aja belum butuh kayak gitu. Ayo dikasih tahu. Jadi mereka yang saat ini perkawinan campur, keluarga WNA dan WNI, apa yang harus kalian lakukan yang paling mendesak harus dilakukan apa? Biar tidak, ini Pak Han menyesal ini sampai usia sekarang udah. Ya apa yang sampai tekankan apa? Kalau kita percaya sebagai organisasi kan walaupun kita sudah sering sosialisasi, kalau teman-teman tidak mau ikut ya itu kan memang masing-masing, bukan kita harus maksa you datang ini gitu. Yang aware untuk gabung ya dapat informasi dan semuanya. Tapi Pak Handoko ini kan baru-baru aja mengenal Perca. Terus ya mungkin setelah ada adiknya yang sama, tapi dia duluan yang masuk untuk anaknya. Jadi yang paling efektif sebenarnya gabung Perca ya. Jadi informasi apapun bisa didapat gitu terkait dengan ke imigrasian, untuk keluarga negaraan kayak gini, kayak gitu. Tapi buan yang bagi yang belum gitu. Teman-teman di Perca segera gabung atau segera gabung lah. Karena kan Perca itu sangat membantu untuk teman-teman berkawinan campur. Kalau Mbak Sof suami mana? Ya, Pakistan ya. Oh, Pakistan. Iya. Sementara Mbak asli mana? Indonesia, Surabaya. Surabaya. Iya. Makanya dia hafal betul bagaimana, ngerti ya, udah lama. Ya kan banyak teman-teman yang di sini, kita mungkin bikin acara apa ke imigrasian atau Dispenduk. Jadi ada program dari Perca ya, bersama semua kita dinas terkait bersama imigrasi. Iya, Dukcapil kayak gitu. Iya, siapa namanya gitu bagaimana? Iya. Sama suaminya tuh buli-buli semua, kadang ada yang Chinese semua perkumpulan di situ, seru. Dan memang harus sosialisasi harus terus ditingkatkan. Iya, ditingkatkan. Oke, Pak Han. Terakhir ini barangkali sebagai penutup bersama Mbak Sofia juga, kira-kira Pak yang saat ini diharapkan oleh Bapak terkait dengan 3 anaknya yang stateless ya mestinya. Betul. Iya. Apa Pak yang diharapkan atau yang ingin disampaikan apa? Ya mungkin pemerintah bisa cepat memproses dokumen-dokumen kita, juga kasih kejelasan waktu ya
Jadi biar anak-anak ini juga bisa tenang ya, mau study, mau apa, mau kerja, biar enak semua lah, gitu aja sih. Juga mungkin juga untuk yang lain-lain pemerintah lebih giat sosialisasi buat teman-teman yang belum tahu gitu. Ya itu aja sih. Ya, jadi permudah layanan, kemudian sosialisasi makin diintensifkan. Benar-benar. Kalau Mbak Sofia, kalau apa dengan 9 anak yang saat ini status di Jawa Timur? Disegerakan ada kejelasan kewarganegaraannya. Gitu. Kalau enggak kayak gitu kan gimana untuk melanjutkan ke depannya anak-anak ini, apalagi yang di luar negeri, kan butuh kejelasan. Kalau sudah melepaskan WNA-nya mau apa? Kan harus hanya butuh Indonesianya berarti, gitu aja. Rata-rata mereka pengen milih Indonesia, makanya kan Indonesia. Kalau melepaskan Indonesianya aja untuk mengembalikan ini aja dokumen negara kan, itu mudah itu. Tapi tetap melalui proses. Gitu. Nah, serumit yang ini yang memilih Indonesianya. Oke, kalau gitu. Ya, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk para teman-temannya. Ya, para anak-anak yang hasil kawin campur maupun pahan segera mendapatkan solusi terbaik untuk mereka. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Sofia dan Pak Handoko sudah bergabung di Tribun, di kantor kami, di redaksi kami. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, para Tribuners, demikian bagaimana kisah seorang keluarga Pak Handoko yang asli Surabaya, lahir di Amerika, saat ini kembali ke Surabaya, kesusahan untuk mengurus kewarganegaraannya kembali menjadi WNI. Sementara ada 27 anak stateless di seluruh Indonesia dan ada 9 anak stateless di Jawa Timur yang saat ini perlu mendapat solusi. Demikian para Tribun semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.